Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Peminat Christian Pulisic bertambah satu lagi. Setelah Newcastle United, Manchester United dikabarkan juga ingin mendatangkan penyerang terpinggirkan milik Chelsea tersebut. Dalam laporan ESPN, Man United hanya akan berusaha mendapatkan Pulisic secara pinjaman selama satu musim. Tidak ada opsi untuk pembelian permanen. Ketertarikan MU terhadap Pulisic memang baru-baru ini muncul. Sebelumnya, Manchester United sudah menetapkan target ke sejumlah pemain. Chelsea belum merespon keinginan MU untuk mendapatkan Pulisic secara pinjaman. Chelsea juga belum diketahui apakah akan berminat melepas sang pemain kepada rival di Liga Inggris. Dalam sebuah wawancara 5 tahun yang lalu, Pulisic diketahui sangat berminat dengan MU. Usianya yang masih 18 tahun itu kala itu mengidolakan Wayne Rooney. Pulisic tidak lagi masuk dalam rencana Chelsea di musim ini. Pemain berusia 23 tahun ini diprioritaskan untuk dilepas. Kontraknya di Chelsea sampai 2024. Tetapi Chelsea mengambil keputusan untuk mencarikannya klub baru sekarang daripada harus menjualnya musim depan. Pulisic juga gagal mendapatkan tempat utama sejak tiba di Chelsea tahun 2019 lalu. Nasib yang jauh berbeda saat ia masih memperkuat Borussia Dortmund. Manchester United ternyata sedang melakukan dua operasi bersamaan di kota Madrid, Spanyol. Selain gelandang Real Madrid Casemiro, Man United juga tengah memantau situasi penyerang Atletico Madrid Joao Felix. Perwakilan Manchester United memang tengah berada di Spanyol, tepatnya di kota Madrid. Kedatangan mereka sebagai upaya memuluskan transfer Casemiro. Kendati begitu, laporan dari Marca menyebutkan bahwa kedatangan perwakilan MU ke Madrid itu untuk memantau situasi Joao Felix. Perwakilan antara MU dikabarkan sudah bertemu dengan orang-orang di Atletico, tidak hanya di pusat kota Madrid, tetapi juga di daerah Metropolitano. Hanya saja Manchester United mendapatkan kabar buruk dari pertemuan tersebut. Pihak Atletico enggan melepas pemain pentingnya itu khususnya di musim ini. Musim lalu Felix menciptakan 8 gol dan 4 assist dari 24 laga di La Liga. Pencapaiannya yang tidak buruk-buruk amat. Musim ini rekornya langsung meroket pada laga perdana. Felix menyumbang 3 assist dalam kemenangan 3-0 Atletico atas Getafe. Masih dalam laporan yang sama, MU rupanya tidak menyerah. Kabarnya upaya perekrutan Felix masih akan berlangsung beberapa hari ke depan. Prioritasnya saat ini adalah menyelesaikan transfer Casemiro terlebih dahulu. Felix akan jadi transfer sampingan yang dikerjakan oleh para utusan MU di kota Madrid. Orang terkaya di dunia, Elon Musk, sempat melontarkan lelucon jika dirinya bakal membeli Manchester United. Namun dari lelucon itu, orang terkaya di Inggris Jim Ratcliffe justru menjadi tertarik untuk membeli klub berjuluk Setan Merah itu. Jim Ratcliffe dipastikan menjadi calon pembeli terkuat MU jika raksasa sepak bola Inggris itu dijual ke pasar. Hal itu diutarakan juru bicara miliarder petrokimia Ineos dikutip dari Antara. Ineos menanggapi laporan bahwa pemilik United saat ini keluarga Glazer yang berbasis di Amerika Serikat sedang mempertimbangkan menjual saham minoritas Setan Merah yang tengah melewati awal musim menyedihkan di bawah manajer baru Erik ten Hag. Juru bicara Ineos mengatakan bahwa Ratcliffe yang merupakan orang terkaya di Inggris siap membeli saham tersebut sebagai awal untuk sepenuhnya mengendalikan Old Trafford. Ratcliffe yang penggemar berat United gagal mengakuisisi Chelsea pada Mei lalu karena kalah dari konsorsium pimpinan pengusaha Amerika Serikat Todd Boehly. Manchester United batal menggait Adrien Rabiot karena tidak kunjung sepakat soal nilai gaji. Kolapsnya transfer ini bisa menjadi kerugian bagi Juventus selaku pemilik sah gelandang asal Prancis tersebut.
Dilaporkan ESPN dan The Guardian, Rabiot meminta gaji yang besar, bahkan melebihi bayaran Bruno Fernandes yang mencapai 240.000 pound sterling per pekan. Ini dianggap sebagai kompensasi karena rela melepas kesempatan bermain di Liga Champions bersama Juventus untuk bergabung dengan MU. MU enggan memenuhi request tersebut dan memilih mencari alternatif. Padahal Juventus sudah setuju melepas Rabiot ke Old Trafford, mengingat kontrak pemain 27 tahun itu tersisa semusim lagi di Turin. Batalnya negosiasi MU dengan Rabiot diyakini akan membuat raut muka para direksi Juventus cemberut. Pasalnya mereka tidak jadi menerima 15 juta pound sterling sebagai biaya transfer yang sudah disepakati sebelumnya dengan MU. Calcio e Finanza melaporkan bahwa mempertahankan Rabiot akan membebani keuangan Juventus sebesar 9,541 juta euro untuk gaji dan komisi. Bianconeri juga harus siap-siap kehilangan dirinya secara gratis tahun depan jika tidak memperpanjang kontraknya. Lebih buruk lagi, gagal melepas Rabiot juga membuat Juventus jadi kesulitan mengamankan jasa Leandro Paredes dari Paris Saint-Germain. Bianconeri ingin menggaitnya tapi ingin melepas Rabiot terlebih dahulu untuk mendapatkan dana segar. Mantan bek Liverpool Jamie Carragher sepakat dengan Gary Neville soal Lisandro Martinez bahwa Manchester United tidak semestinya memainkannya di tengah dalam pola 4 bek. Martinez menjadi salah satu pemain paling disorot dalam start mengenaskan Manchester United musim ini. Bek tengah baru setan merah itu jadi incaran Brighton and Hove Albion dan Brentford dengan MU kalah 1-2 di Old Trafford dan 0-4 di Gets Community Stadium. Tubuhnya yang terbilang mungil untuk ukuran bek tengah, hanya 175 cm, membuat Martinez sasaran empuk lawan. Terlebih ia baru beradaptasi dengan Premier League yang lebih intens dengan menuntut fisik ketimbang Liga Belanda. Manajer Brentford Thomas Frank mengaku mengofik cara Brighton dengan sengaja memainkan umpan panjang ke arah Martinez, sehingga penyerangnya bisa langsung menekan bek 24 tahun itu. Contoh lain bagaimana Martinez kewalahan dengan fisik para pemain Brentford adalah saat ia kalah dalam duel udara dengan Ben Mee pada gol ketiga. Manajer MU Erik ten Hag langsung menarik keluar Martinez di pergantian babak untuk meminimalkan kerusakan lebih jauh. Mantan kapten MU Gary Neville menyebut Martinez tidak bisa dimainkan di tengah dalam pola 4 back. Ia menyarankan Martinez untuk dimainkan di sisi kiri dengan pola 3 back atau di posisi gelandang bertahan. Hal serupa diungkapkan Jamie Carragher yang mencatatkan lebih dari 500 laga di Premier League sebagai bek. Dua kekalahan beruntun di awal musim jadi tamparan keras buat MU. Era baru bersama Erik ten Hag ternyata tidak dimulai dengan baik. Performa skuad MU di pertandingan kemarin juga diperhatikan oleh analis Premier League, Noel Welland. Menurutnya wajar jika hasrat dan daya juang pemain dipertanyakan. Anda harus bekerja keras di setiap pertandingan. Anda mendapatkan apa yang sesuai dengan upaya Anda. Begitulah yang terjadi di pertandingan kemarin. Mereka tidak mendapatkan apapun, ujar Welland. Coba lihat statistiknya. Perhatikan energi pemain, upaya mengejar bola, upaya mempertahankan bola. Mereka tidak bisa melakukan semuanya. Rendahnya etos kerja pemain membuat taktik pelatih tidak bisa berjalan. Erik ten Hag pun semakin tertekan. Bagi Welland, masalah MU yang terutama adalah mentalitas pemain. Pencarian striker baru jadi salah satu fokus Manchester United musim panas ini. Masalahnya hingga kini setan merah belum juga mendapatkan pemain yang tepat. Luke Hendwick menilai bahwa MU sebagai klub sekarang berada dalam kondisi aneh dan mengkhawatirkan. Apa maksudnya? Kabar pendekatan MU terhadap Arnautovic memang sempat mencuat sekitar sepekan yang lalu. Jelas gosip ini mengejutkan fans ketika pertama kali terdengar. Hendwick pun merasa demikian. Arnautovic tidak lebih muda dan sudah pernah mencoba bermain di Liga Inggris. Kebutuhan MU untuk striker baru memang jadi salah satu kekhawatiran fans musim panas ini. Terlebih didorong dengan gosip kepergian Cristiano Ronaldo. Namun Hendwick merasa klub terlalu memaksakan situasi. Cristiano Ronaldo membantah pemberitaan yang menyebutkan dirinya ingin meninggalkan Manchester United. Namun Jorge Mendes selaku agen CR7 juga dilaporkan masih terus bergerak mencarikan klub baru yang mau merekrutnya.
Jurnalis dengan kredibilitas tinggi macam Fabrizio Romano juga terus memberi perkembangan potensi transfer Ronaldo, termasuk soal klub-klub yang menolaknya. Sampai 16 Agustus lalu, ia masih melaporkan bahwa MU ingin Ronaldo bertahan, namun Mendes belum berhenti mencari opsi. Dengan total lebih dari 21 juta pengikut di media sosial, Fabrizio Romano jelas sedang mempertaruhkan kredibilitasnya yang sudah ia bangun bertahun-tahun sebagai penyedia informasi akurat soal bursa transfer. Jika ia berbohong, nama baiknya bisa tercoret. Bursa transfer musim panas akan tuntas 2 pekan lagi, artinya nasib Ronaldo pun akan segera ditentukan. Sampai saat ini masih ada banyak kemungkinan apakah Ronaldo betul ingin pindah, tidak ingin pindah tapi menemukan peminat, atau justru benar-benar pindah dari MU.